Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggunakan akal fikiran, fikir dan zikir. Di dalam Al-Qur'an beberapa kali Allah menyuruh kita supaya berfikir, berzikir, mengambil iktibar dan lain sebagainya. Karena orang yang berfikir dan berzikir adalah ciri orang hamba yang ulul albab. Ulul albab artinya mempunyai akal pikiran yang sehat. Ya, dengan berfikir akan bertambah ilmu pengetahuan, dengan berzikir akan bertambah kuatnya keimanan. Ulul albab. Tuan-tuan hadirin sekalian, lewat tazkirah pada hari ini, insyaallah saya akan menghuraikan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya berfikir dalam 5 perkara, ya, 5 buah fikiran, ya, dan bertafakur sebagaimana disebutkan, dikatakan oleh jumhur ulama. Jumhur ulama artinya majoriti ulama yang telah mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan tajuk ini. Mereka mengatakan inna fikrata ala khamsati aujuh. Sesungguhnya pemikiran itu pada 5 sasaran. Supaya menggunakan akal fikiran kepada 5 sasaran untuk melahirkan kekuatan keimanan, kesyukuran dan sebagainya. Yang 5 tadi adalah pertama, fikratun fi ayatillahi yatawalladu minhu tauhid wal yaqin. Pertama yaitu berfikir tentang bukti-bukti kebesaran Allah, ayatullah, ya. Maka akan melahirkan kekuatannya tauhid, keimanan dan keyakinan. Salah satu cara untuk menguatkan keimanan diantaranya yaitu memikirkan tentang ciptaan Allah, makhluk Allah, ya. Selain daripada mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ini ada 2. Ayat-ayat yang berbentuk tulisan yaitu Al-Qur'an. Yang kedua ayat-ayat yang berbentuk kauniyah. Alam semesta ini adalah makhluk Allah. Dari mulai langit, bumi, bintang, matahari, makhluk yang lain, ya, ya, jin, manusia, hewan dan sebagainya adalah ayat-ayat Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu berfikir tentang hal ini. Sehingga ada hadis yang menyebutkan tafakkaru sa'atin
khairum min ibadati sittina sanah. Berfikir 1 jam lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Mungkin dari segi ibadah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ritual berterusan, tapi berpikir 1 jam boleh boleh mengubah pandangan dan keyakinan seseorang. Pentingnya Syekh Al-Hafni berkata, berpikir mengenai perkara-perkara yang diciptakan Allah tentang umpamanya sakratul maut, siksa kubur, dan ketakutan-ketakutan pada hari kiamat itu lebih baik daripada banyak beribadah, karena dengan cara itu kebaikan akan menjadi teratur. Satu lagi kata Khalil Al-Rashidi berkata, tafakur atau berfikir tidak akan berjaya selain dengan sentiasa berzikir dengan ucapan yang disertai oleh hati, yaitu berzikir, sehingga zikir tetap berada dalam hatinya. Kejayaan kedudukan ini menunggu menunggu kemakrifatannya, karena jika tidak makrifat kepada Allah, bagaimana zikir itu akan dapat tetap berada dalam hati dan lisannya. Tuan-tuan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan tentang objek pemikiran itu makhluk Allah. Allah menyebutkan di dalam surat Yunus ayat 101, Qul induru madza fis samawati wal ardi. Katakanlah oleh Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi objek pemikiran adalah makhluk Allah yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, memperincikan lagi, wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kamu sendiri. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tuan-tuan hadirin sekalian, memang ayat ini, 2 ayat ini mengajak kita untuk berpikir tentang alam dan diri. Kita ambil contoh umpamanya memikirkan tentang diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaannya. Laqad karramna bani Adam. Allah telah menciptakan, memuliakan anak cucu Adam. Kelengkapan yang ada pada kita umpamanya, tengok saja yang ada dalam kepala. Ada mata. Mata kita ada 7 lapis mata. Bukan 1 lapis, 7 lapis. Sehingga boleh melihat yang dekat, yang jauh dengan terang. Tanpa fokus, langsung fokus. Yang dekat nampak fokus, yang jauh pun nampak fokus. Kalau mata kamera, kita akan fokuskan untuk mencari fokus yang dekat dengan yang jauh. Mata kita tak perlu dipusingkan. Begitu juga, itu kelebihannya. Lidah kita, lidah hanya mungkin 5-6 cm saja. Ada 5 rasa di situ. Rasa masin di hujung. Kedua, rasa manis, rasa pahit, rasa kesat. Ada. Tidak ada batasan antara lidah kita ini boleh membedakan mana
rasa masin, cukup di hujung lidah. Ya. Ke depan sedikit manis, seterusnya sebagai isyarat. Kalau kamu tidak mau kencing manis, nah, dah dibagi saya tahu lah. Ya, kurangkan merasa manis, makan yang manis. Ataupun yang lainnya. Nah, kehebatan ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Telinga yang bentuknya sama, lubangnya sama, tapi di situ di dalamnya ada lekuk-lekuk sehingga potensinya boleh membedakan mana suara yang sedap dan mana suara yang tidak sedap. Bahkan boleh membedakan mana suara si A dan si B. Orang manusia banyak yang kita kenal, kita boleh kenal walaupun tidak nampak suara orangnya, tapi dengar suaranya. Oh, ini suara Ustaz Cahyono nih. Ya, itu kehebatannya. Mata, telinga, mulut boleh bercakap. Dalam masa yang sama, potensi diri kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap, dan boleh juga bermakan. Kalaulah kita kaji ya, ciptaan manusia, robot umpamanya, hanya boleh bergerak satu arah saja. Kalau naik, kalau nak mundur, pikir dulu, karena ada sistem dulu, baca dulu baru. Tapi manusia boleh bercakap, boleh senyum, boleh marah sekaligus, ya, boleh mendengar, boleh melihat. Otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kreator atau pencipta yang hebat pada diri manusia. Tidakkah kamu perhatikan, tuan-tuan hadis sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan berfikir pada ayat-ayat Allah maka akan melahirkan tauhid dan yakin. Tauhid atau menguasai, mengakui Allah Maha Kuasa dan meyakini Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan manusia yang perlu disembah. Kemudian dalam surat Fusilat ayat 53, sanurihim ayatina fi afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Ini janji Allah. Kami akan perlihatkan kepada mereka kekuasaan kami di setiap penjuru. Di setiap penjuru, fil afaqi, utara, selatan, timur dan barat, kutub utara, kutub selatan dan sebagainya. Ya. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu memang benar. Teman-teman sekalian, jadi selanjutnya yakin yang merupakan buah pikiran, buah daripada tafakur itu sendiri akan menghasilkan manfaat. Di antaranya yaitu berpikir tentang ciptaan Allah akan melahirkan keimanan yang kuat, keyakinan yang mendalam. Kita gunakan akal fikiran ini untuk berpikir, memikirkan tentang ciptaan Allah yang perlu dipikir. Yang pertama itu. Yang kedua yaitu wa fikratu fi ala illahi yatawalladu minhal mahabbah wa syukur. Objek yang pemikiran yang kedua yaitu berpikir tentang anugerah-anugerah Allah. Ala illah, tentang nikmat-nikmat Allah. Hal ini dapat menimbulkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan syukur. Tuan-tuan sekalian, tadi berpikir tentang anugerah Allah, ya, Allah telah pun menunjukkan hal ini dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 69, fadkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Pikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah agar kamu akan menjadi orang yang beruntung. Memikirkan tentang nikmat Allah.
Nikmat Allah banyak. Hari-hari kita dapat nikmat, hanya syukurnya saja yang kurang. Kita biasanya banyak nikmat, syukur kurang. Yang banyak komplain. Ini tuan-tuan sekalian. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Jika kamu sekalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Kenapa? Adakah kita bodoh? Tidak. Kita pandai matematik. Ada yang dapat PhD dalam matematik, pandai menghitung. Tapi tentang menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu sebab terlalu banyaknya nikmat. Maka Allah kata, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan hadirin sekalian, nikmat itu datang, ada yang kita minta, ada yang kita tidak minta. Nikmat ada yang datang dengan kita cari, ada juga yang datang sendiri. Banyak nikmat yang kita perolehi sebab kita minta melalui doa, boleh jadi. Tapi lebih banyak lagi nikmat yang Allah berikan sebab ada hak kita sebagai hamba, kita tak perlu minta. Nah, contoh umpamanya kita hidup, ya, dari mulai 5 bulan dalam kandungan ibu, bayi sudah janin boleh hidup. Nah, makhluk yang hidup boleh perlu makan untuk mengakalkan hidup. Janin yang hidup dalam perut ibu itu diberi oleh Allah nikmat. Ada makanan khusus. Allah transfer daripada darah head menjadi makan bayi yang dihisap melalui pusat. Adakah makanan bayi itu ayah emaknya minta atau kirim? Tidak. Allah bagi tanpa kita minta. Banyak lagi. Ketika lahir ke dunia sampai Allah berjanjikan rizkinya. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Janji Allah dalam surat Toha, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja makhluk Allah yang melata di muka bumi ini, dabbah, ya, yang melata di muka bumi ini, Allah akan memberi rizkinya. Sampai, ya, binatang yang hidup di dalam pokok pun boleh hidup, ada rezekinya. Ya, juga nikmat ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Wa man bikum min nikmatin faminallah. Allah menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 57, wa ma bikum, dan apa saja min nikmatin, dari nikmat yang Allah berikan, faminallah, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin berusaha, ya, memang kewajiban kita berusaha, tapi Allah yang beri nikmat. Tuan-tuan kalian, insyaallah dengan banyak berpikir tentang nikmat ini akan melahirkan rasa cinta kepada Allah dan rasa syukur. Positifnya di situ. Kemudian yang ketiga, yaitu wa fikratun wa'dallahi ta'ala yatawaladu minhar raghbah. Yang ketiga, berfikir tentang janji-janji Allah. Wa'dallah, janji Allah. Fikirkan tentang janji Allah Ta'ala, yatawaladu minhar raghbah, maka akan, ya, melahirkan, ya, kecintaan kepada hari akhirat. Tuan-tuan hadirin sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali janji-janji Allah.
bagi orang yang beriman dan bertakwa. Janji Allah itu ada di situ. Kita ambil beberapa ayat yang menceritakan hal itu, ya, tentang berpikir tentang janji Allah. Maksudnya ialah janji-janjinya yang berkaitan dengan berbagai amal perbuatan yang menjadi kegemaran para kekasihnya, menjadi motivasi untuk meningkatkan amal bagi orang yang dikasihi Allah, karena akan mengejar janji Allah tadi, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi akan janjinya. Kita ambil pertanyaan Allah dalam bentuk perlu kita fikirkan, surat As-Sajdah ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maksudnya, maka apakah orang-orang yang beriman itu sama seperti orang-orang fasik, orang kafir? La yastawun, mereka tidak sama. Janji Allah bagi orang beriman lain, ancaman Allah bagi orang-orang fasik, orang kafir lain. Kemudian di dalam surat Al-Lail ayat 5 dan 6 dan 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, menginfakkannya sebagian hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan penuh ketakwaan, wa saddaqa bil husna, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Janji Allah bagi orang yang beriman, bertakwa, beramal, surga. Fasanu yasiru lil yusra, maka kelak kami akan menyediakan, ya, baginya sesuatu yang mudah. Janji Allah, kemudahan perjalanan hidup dari dunia sampai ke akhirat, ya, yang akan diperolehi bagi orang yang beriman dan bertakwa dan juga beramal. Begitu juga dalam ayat lain, yaitu dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati liyastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladina min qablihim. Maksudnya, dan Allah telah berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh, bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka, orang-orang beriman beramal soleh itu akan berkuasa di muka bumi. Syarat mendapatkan kuasa di muka bumi, kata Allah, beriman dan bertakwa, ya, sebagaimana Dia telah menjanjikan orang-orang sebelum mereka, yang berkuasa. Tuan-tuan sekalian, begitu juga janji Allah di dalam surat Infitar ayat yang ke-13. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, abrar, lafi na'im. La ini adalah la taukid, sungguh pasti akan berada di dalam berbagai kenikmatan, yaitu dalam surga. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin kalian, jadi kembali ke persoalan tadi, pada yang ketiga ini, berpikir tentang janji Allah, baca di dalam Al-Quran banyak janji Allah, akan melahirkan cinta kepada akhirat. Tak takut mati, sebab setelah ini akan hidup dengan penuh
menagih janji Tuhan, janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu berfikir tentang apa? Wa fikratun fi wa'idillahi yatawallal minhal haibah. Yang keempat berpikir tentang wa'id. Wa'id itu adalah ancaman. Ancaman Allah. Hal ini akan menimbulkan rasa gemetar, rasa takut untuk berbuat maksiat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang ancaman Allah. Janji, wa'ad, ancaman, wa'id. Bahkan ada satu kitab menceritakan tentang janji Allah dan ancaman Allah. Tuan-tuan sekalian, adapun berfikir mengenai amaran atau ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mestilah disertai dengan jalan menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, yang menyebabkan perbuatan buruk dilakukan sehingga ancaman Allah di akhirat nanti begitu dahsyatnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang derhaka, fujar, benar-benar berada dalam neraka jahim. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang janji Allah ini memang dah terbukti. Kita cari dalam sejarah macam mana Allah memberikan balasan yang dahsyat ketika di dunia lagi. Kita rujuk dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Agak panjang, saya baca terjemahannya. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Mereka bangsa-bangsa yang dahulu telah Allah siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, seperti kaum Nabi Lut. Dan di antara mereka pula ada yang kami timpakan dengan suara yang keras, yang kasar, seperti berlaku kepada kaum Hud yang mereka mati bergelimpangan. Dan juga di antara mereka kami tenggelamkan dalam bumi, dalam air laut, dalam air maafnya. Di antara mereka yang kami tenggelamkan di bumi, yaitu kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Musa, Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi merekalah sendiri menganiaya dirinya sendiri. Di dalam hal lain pula disebutkan, ini ancaman Allah bagi orang yang munafik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffari nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Yang bermaksud Allah menjanjikan orang-orang munafik, sama ada laki-laki ataupun munafik perempuan, serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah mereka itu menjadi balasan baginya, dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka adab siksa yang kekal. Tuan-tuan sekalian, itu yang keempat, ya, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita perhatikan nabi-nabi yang lain umatnya dibinasakan ketika dulu dengan berbagai cara, tetapi Allah tetap menyelamatkan orang Islam atau orang yang beriman dan para nabi.
Nabi Nuh dan umatnya dibinasakan, tapi Nabi Nuh dengan umatnya diselamatkan. Nabi Musa dan Bani Israel berpuluh ribu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tenteranya, tapi Firaun dibinasakan. Ya. Nabi Soleh dan Nabi Hud umatnya dibinasakan, tapi nabinya dan umatnya diselamatkan dulu. Tuan-tuan dari kalian, ini gambar nanti di akhirat pun begitu. Yang kelima apa? Yang perlu difikirkan yang kelima. Wa fikratun fi taqsiri nafsihi anit taati ma isanillahi ilahi tayatalawat ya tawalladu minhul haya. Yaitu berpikir tentang kekurangan dirinya sendiri dalam mengabdikan diri kepada Allah. Padahal terlalu banyak Allah telah memberikan kebaikan. Hal ini akan membuahkan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan kalian, sebagai itu sedikit ringkasan berpikir tentang kelemahan diri, ya, ataupun bermuhasabah. Kita usia dah 50 tahun, 60 tahun, nikmat begitu banyak. Ya, adakah amal ibadah itu sudah mencukupi ataupun sebanding dengan nikmat yang kita perolehi? Ini muhasabah. Tuan-tuan hari kalian, selain betul juga kita boleh fikir. Mungkin pikirannya berpikir yang pertama tentang kejadian kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk apa? Ya. Sebagaimana pernah dialami oleh seorang ahli sufi yang asalnya dia seorang bangsawan yang hidupnya senang lenang. Ya, kerjanya hanya pergi ke hutan untuk berburu. Maklum orang kaya tak timbul masalah berburu. Ya, namanya Ibrahim bin Adham. Ketika dia berburu ke hutan dengan membawa kuda dan peralatan berburu, di hutan dia mendengar suara. Dengan suaranya, ya, Abi bihada khalaqta, adakah untuk ini kamu diciptakan? Hanya untuk inikah wahai Ibrahim kamu diciptakan? Untuk berburu tadi. Dia mendengar suara yang tanpa rupa, tidak takut dengan suara, tapi perhatian kepada isi kandungan teguran itu, untuk inikah kamu diciptakan? Yang akhirnya dia berpikir, ternyata aku diciptakan bukan untuk ini. Merujuk kepada Al-Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin sekalian, untuk sampai masanya insyaallah. Jadi 5 perkara yang perlu sebagai kesimpulan untuk berpikir tentang makhluk Allah akan melahirkan akidah, tauhid dan yakin. Berpikir tentang nikmat Allah akan melahirkan mahabbah, cinta kepada Allah dan syukur. Berpikir tentang janji-janji Allah akan melahirkan cinta kepada akhirat. Dan berpikir tentang ancaman Allah akan takut melakukan maksiat. Dan berpikir tentang kaji diri, ya, atau muhasabah akan melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tazkirah yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabilhaq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.